Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengolahan tambak. Seperti yang sudah diketahui bahwa pengolahan tambak itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengeringan tanah tambak atau menjemur tanah tambak. Kemudian yang kedua ada mengolah tanah dasar tambak. Kemudian selanjutnya ada pemberantasan hama. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemberantasan hama. Di mana sebelumnya untuk pemberantasan hama sudah dijelaskan mengenai beberapa jenis hama. Ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan dari golongan predator, kemudian ada golongan pengganggu, kemudian yang terakhir ada pesaing atau kompetitor. Nah, selanjutnya kalau kemarin sudah membahas mengenai jenis-jenis hama yang biasa menyerang tanah tambak atau lahan tambak, kita akan membahas mengenai pemberantasannya itu seperti apa. Pemberantasan hama yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa gambar hewan atau hama yang biasa menyerang lahan tambak, baik itu tambak udang maupun tambak ikan. Yang pertama itu ada berang-berang, kemudian ada burung, dan ketiga ada dari jenis ketam-ketaman. Nah, di antara dua gambar itu ada berang-berang dan burung, itu merupakan salah satu dari predator, golongan predator. Nah, kalau ketam-ketaman seperti yang kita ketahui bahwa dia adalah termasuk dari golongan pengganggu. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi hama-hama yang biasa menyerang lahan tambak, baik itu tambak udang maupun tambak ikan? Untuk pemberantasan hama-hama yang hidup di dalam, kita bisa atau kita dapat menggunakan pestisida organik. Pestisida organik atau alami yang relatif tidak berbahaya baik bagi udang yang kita budidayakan maupun untuk ikan yang kita budidayakan. Dan itu juga akan baik juga untuk konsumen yang akan mengkonsumsi dari hasil budidaya kita. Seperti yang kita ketahui, kenapa kita tidak menggunakan atau memberantas hama itu dengan bahan kimia atau pemberantas hama atau pestisida anorganik. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis pestisida anorganik memiliki sifat yang lambat terurai di dalam air sehingga akan bisa termakan bersama-sama dengan pakan, dan apabila terakumulasi di dalam tubuh biota yang kita pelihara atau kita budidayakan, nantinya ketika saat konsumen mengkonsumsi hasil dari tangkapan itu udang maupun ikan yang sudah terakumulasi atau terkontaminasi dari pestisida anorganik, itu juga bisa berbahaya untuk tubuh. Jadi itulah alasan kenapa kita tidak dianjurkan untuk menggunakan pestisida anorganik dan lebih menggunakan pestisida organik. Walaupun sebenarnya kita juga butuh pestisida anorganik jika ketika kita sudah menggunakan pestisida organik tapi hasilnya kurang bagus, kita bisa gunakan pestisida anorganik sebagai penunjang agar hama-hama yang ada itu bisa pergi. Nah, berikutnya ini adalah jenis-jenis pestisida alami atau pestisida organik. Ada tepung biji teh, di gambar pertama bisa dilihat itu tepung biji teh, kemudian gambar kedua adalah gambar daun tembakau, di mana keduanya merupakan bahan pestisida alami yang digunakan untuk memberantas hama pada lahan tambak ikan maupun udang. Jenis-jenis pestisida alami tersebut antara lain tepung biji teh atau Camellia sp yang mengandung racun saponin sebanyak 10-15%. Kemudian juga ada akar tuba atau nama latinnya Deris elliptica yang mengandung racun retenon, dan sisa-sisa tembakau yang mengandung nikotin. Nah, jadi di antara kedua gambar atau ketiga bahan alami yang biasa digunakan untuk memberantas hama di lahan tambak, itu ada yang mengandung racun saponin dari tepung biji teh, kemudian ada akar tuba, di mana yang kita tahu juga akar tuba biasa digunakan sebagai bahan untuk membius ikan ketika mau dilakukan pengiriman atau penangkapan. Kemudian juga
ada sisa-sisa daun tembakau yang mengandung nikotin. Nah, ini berfungsi untuk menghadang atau menghalau hama-hama yang akan menyerang di lahan tambak, baik itu tambak ikan maupun tambak udang. Nah, dari ketiga jenis bahan alami ini tergantung kita posisi di mana, kita berada di mana, bahan yang lebih mudah didapat itu apa. Baik itu, kalau kita misalkan gampang untuk mendapatkan tepung biji teh, berarti kita bisa gunakan tepung biji teh yang mengandung racun saponin. Kemudian misalkan kalau susah untuk mendapatkan tepung biji teh karena lokasinya jauh, kita bisa misalkan sisa-sisa daun tembakau. Nah, ini yang kemungkinan mudah untuk didapatkan untuk daun tembakau, atau juga bisa kita gunakan akar tuba. Jadi tergantung nanti kita mau gunakan yang mana, itu juga kita harus perhitungkan keberadaannya. Nah, untuk saat ini pastinya sudah banyak yang sudah menyediakan untuk baik itu dari tepung biji teh, sisa-sisa daun tembakau ataupun akar tuba, karena hama itu pasti menyerang, entah dalam jumlah yang banyak ataupun jumlah sedikit, itu pasti ada hama, baik itu dari golongan predator, pesaing ataupun pengganggu, itu pasti ada. Jadi pasti dari pembudidaya sudah banyak memiliki kenalan yang sudah bisa menyiapkan bahan-bahan atau pestisida alami, baik itu dari jenis tepung biji teh, tembakau ataupun akar tuba. Jadi nanti kita tinggal mencarinya saja untuk mendapatkannya. Ikan-ikan liar ataupun ikan buas dari golongan siput dan ketam-ketaman itu dapat diberantas dengan menggunakan saponin pada takaran 15-20 kg per hektar. Penggunaan tepung biji teh juga bisa dilakukan, yaitu dengan dosis 150-200 kg per hektar. Seperti yang di penjelasan sebelumnya bahwa tepung biji teh itu mengandung racun saponin, di mana racun saponin ini sangat cocok dan aman untuk memberantas hama-hama udang. Sebab pada takaran tertentu sudah dapat mematikan hama, tetapi tidak membahayakan udang maupun jasad-jasad renik yang menjadi makanan udang itu sendiri. Kemudian daya racun saponin ini akan hilang dalam kurun waktu 2-3 hari saja. Jadi tidak terlalu membahayakan bagi udang itu sendiri. Dan daya racun saponin kadarnya akan berkurang apabila digunakan pada air yang memiliki kadar garam cukup rendah. Biasanya pada kadar garam 15 per mil itu digunakan dosis pemakaiannya 12 gram per meter kubik. Nah, bagaimana sih cara untuk menggunakan tepung biji teh sebagai pestisida alami? Jadi di sini akan dijelaskan cara penggunaannya. Yang pertama, tepung itu direndam dalam air selama 24 jam agar saponinya larut di dalam air. Selanjutnya, saponin bersama ampasnya disebar merata di tanah dasar tambak yang masih dalam keadaan becek. Biarkan selama 2-3 hari agar racun saponinya bereaksi. Apabila masih terdapat hama yang belum mati, kita dapat membasminya lagi dengan saponin sebanyak 0,5 ppm. Untuk kebutuhan itu, kita membutuhkan 0,4 kg saponin per hektar dengan kedalaman air itu cukup 8 cm saja. Dan setelah 3 hari, air dinaikkan lagi hingga 15-25 cm. Setelah itu, tambak kita cuci sebanyak 2 kali agar racunnya hilang. Jadi setelah dilakukan penggunaan pestisida alami, itu dilakukan pencucian dengan cara diisi air, kemudian air dibuang lagi, dan itu dilakukan sebanyak 2 kali yang sampai dipastikan itu racunnya benar-benar hilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan sisa-sisa daun tembakau yang mengandung nikotin sebagai bahan pestisida alami. Nah, sebenarnya nikotin itu juga ada yang sudah diekstrak, jadi nikotin asli, nikotin murni juga ada. Nah, ini bisa digunakan juga untuk pemberantasan hama. Jadi ikan liar, ikan buas, dan siput dapat juga diberantas menggunakan nikotin dengan dosis 12-15 kg per hektar.
Nah, apabila kita kesulitan untuk mendapatkan nikotin yang sudah diekstrak ini atau sudah nikotin murninya ini, kita bisa menggunakan sisa-sisa tembakau yang kita gunakan dosisnya itu sebanyak 200 sampai 400 kg per hektar, jadi cukup banyak. Jadi kita gunakan sisa-sisa daun tembakau yang kita ketahui bahwa daun tembakau itu mengandung nikotin, jadi kita bisa gunakan untuk sebagai pestisida alami. Jadi sisa-sisa tembakau itu ditebarkan di tambak sesudah dasar tambak itu dikeringkan dan diisi air lagi setinggi kurang lebih 10 cm. Nah, setelah ditebarkan, biarkan selama 2-3 hari agar racun nikotinnya bereaksi membunuh hama yang ada di tambak. Sementara itu, air akan menyusut karena menguap. Biarkan saja airnya habis sama sekali selama 7 hari. Setelah itu, tambak diairi tanpa harus dicuci terlebih dahulu sebab sisa-sisa tembakau sudah tidak beracun lagi. Bahkan ada yang menjadi pupuk organik yang baik sehingga dapat menambah kesuburan tambak. Jadi sisa-sisa daun tembakau itu nanti setelah kita tebarkan, kita biarkan di dalam air sampai airnya kering menguap. Kemudian kita isi air lagi tanpa perlu melakukan pencucian pada tambak, karena sisa-sisa daun tembakau ini juga bisa berfungsi sebagai pupuk organik yang nantinya bisa membantu atau meningkatkan kesuburan tanah. Ada gambar jenis ketam-ketaman. Nah, yang kita ketahui bahwa ketam-ketaman itu merupakan salah satu jenis hama yang mengganggu, bisa menjadi pengrusak pematang, bisa menjadi pengrusak pintu air. Nah, ini pastinya akan membuat kesal para pembudidaya karena nantinya pematang-pematang itu bisa dilubangi. Contohnya dari kepiting itu bisa membuat lubang yang akhirnya nanti bisa memberikan kebocoran pada tambak. Kemudian kayak jenis ketam-ketaman yang menempel pada pintu air yang nantinya bisa merusak pintu air. Ini pastinya membuat resah para pembudidaya. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa bahan atau pestisida yang biasa digunakan sebagai pemberantas ketam-ketaman. Nah, yang pertama itu ada sevin yang dicampurkan pada cincangan daging ikan lalu diumpankan dengan memasangnya pada lubang kepiting, maka kepiting akan keluar dan mati. Yang kedua ada karbit atau kalsium karbida, dimasukkan ke dalam lubang kepiting, disiram air dan kemudian ditutup. Nah, gas asetilen yang keluar dari kalsium karbida ini akan menjadi gas yang beracun bagi kepiting. Nah, akhirnya kepiting akan keluar karena gas tersebut dan akhirnya mati. Kemudian yang ketiga ada serbuk tembakau. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa serbuk tembakau atau sisa-sisa daun tembakau itu juga bisa digunakan sebagai pestisida alami. Nah, serbuk tembakau, brestan, dan aquatin itu dapat untuk membunuh secara langsung. Kemudian ada abu sekam. Nah, abu sekam juga pernah kita bahas di tahap yang pertama untuk penjemuran atau pengeringan tanah tambak, di mana abu sekam ini dibakar itu bisa membantu untuk mengeringkan tanah tambak. Jadi selain untuk membantu mengeringkan tanah tambak, abu sekam ini juga bisa digunakan sebagai pemberantas hama alami untuk jenis ketam-ketaman. Kemudian yang terakhir tuh ada dari batang tanaman kecombrang. Nah, caranya bagaimana batang kecombrang ini bisa digunakan sebagai pemberantas hama? Yang pertama, batang kecombrang itu bisa dipotong-potong kecil, kemudian ditumbuk, selanjutnya dimasukkan ke dalam air dan diperas. Ketika air perasan ini keluar, nah air perasan inilah yang digunakan untuk memberantas hama dengan cara disiramkan ke dalam lubang-lubang kepiting, maka kepiting akan keluar dan mati. Tahap selanjutnya setelah melakukan pemberantasan hama, kita akan melakukan pengapuran. Jadi pada tahap ini, para pembudidaya itu akan menebarkan kapur pada tanah dasarnya. Pada bagian dasar tambaknya itu akan ditebar kapur. Nah, bagi seorang petambak, teknisi, pelaksana lapangan, serta semua yang berkecimpung dalam dunia budidaya udang, baik itu ikan pada tambak, itu pasti tidak asing dengan yang namanya kapur. Benda yang berwarna putih ini panas ketika disentuh atau hangat disentuh, kemudian ketika dilarutkan ke dalam air itu akan seperti mendidih dan berwarna putih kekeruan. Dalam budidaya perikanan, penggunaan kapur ini sudah lama digunakan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, kapur ini memiliki manfaat yang sangat banyak dalam dunia budidaya, terutama pada
budidaya kolam maupun tambak. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan pengapuran? Kenapa kita harus melalui tahap pengapuran ketika melakukan pengolahan tambak? Nah, di antaranya tujuan pengapuran atau manfaat pengapuran itu adalah yang pertama meningkatkan pH air dan pH tanah. Sehingga nanti tanah-tanah yang semulanya itu tanah itu asam, itu kita netralkan atau kita naikkan nilai pH-nya sehingga nanti menjadi netral. Begitupun pula dengan airnya. Ketika air itu ketika kita lakukan pengukuran kok airnya cukup asam atau pH-nya cukup rendah, kita bisa netralkan, kita bisa naikkan nilai pH-nya dengan menambahkan kapur di dalam air. Jadi meningkatkan pH air dan pH tanah. Kemudian yang kedua, itu bisa meningkatkan alkalinitas air sehingga produktivitas tambak menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penyediaan mineral di dalam dasar tambak sehingga pertumbuhan pakan alami seperti fitoplankton itu menjadi lebih baik dengan mengubah atau meningkatkan pH menjadi netral atau sedikit lebih basa atau alkali, maka kompleks humus tanah dasar perairan menjadi lebih lancar melepaskan mineral-mineral yang dikandungnya. Jadi dapat menjadi penyubur atau meningkatkan produktivitas air sehingga nanti pertumbuhan pakan alami itu bisa lebih bagus. Kemudian yang keempat itu memberantas hama dan penyakit ikan, yaitu sebagai desinfektan. Jadi kapur itu selain sebagai untuk meningkatkan pH, meningkatkan kesuburan perairan, itu juga bisa menjadi desinfektan alami. Jadi ketika ada ikan yang terserang penyakit ataupun tanah yang banyak hama, itu kita bisa gunakan kapur ini sebagai desinfektan. Hama ketika dilakukan penebaran kapur, hama-hama akan menghindar atau pergi. Nah, ketika ikan terserang penyakit, karena kita tebarkan kapur, itu juga bisa menjadi desinfektan. Jadi perairan menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, mengikat butir-butir lumpur halus yang melayang dalam air sehingga air menjadi jernih. Jadi ketika air itu keruh, terdapat banyak lumpur, kita bisa tebarkan kapur atau penggunaan kapur yang kita tebarkan sebelumnya itu nanti bisa mengikat butiran-butiran lumpur sehingga air itu menjadi lebih jernih. Kemudian yang terakhir itu dapat mempercepat proses penguraian bahan organik. Jadi tahap pengapuran dilakukan, orang melakukan pengapuran, menebar kapur di dasar tambak, itu tujuannya untuk meningkatkan pH, meningkatkan kesuburan, dan memberantas hama atau sebagai desinfektan. Nah, jenis-jenis kapur apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan pengapuran di tanah tambak ataupun kolam? Jadi sebenarnya untuk kapur yang digunakan tuh hampir sama dengan yang digunakan pada lahan pertanian. Jadi di dunia pertanian pun kapur itu mampu atau juga digunakan sebagai bahan untuk menyuburkan tanah. Jadi jenis-jenis kapur yang biasa digunakan dalam budidaya ikan ataupun udang pada area perkolaman ataupun tambak itu ada dari jenis golongan kapur pertanian CaCO3, kapur bangunan CaOH2, kapur bakar atau kapur tohor CaO, kapur silikat CaSiO3, kapur dolomit CaCO3 MgCO3, dan kapur nitro CaNO3 2H2O. Nah, dua jenis kapur yang terakhir yaitu CaCO3 MgCO3 kemudian ada kapur nitro juga, itu merupakan pupuk yang dapat menyuburkan perairan sehingga dapat merangsang pertumbuhan fitoplankton. Jadi beberapa jenis kapur ini nanti kita bisa gunakan, mana yang lebih mudah didapatkan itu kita bisa gunakan untuk dilakukan penebaran di kolam ataupun tambak yang kita miliki. Mungkin yang paling banyak dijumpai atau sering dijumpai itu adalah kapur pertanian CaCO3. Nah, ini nanti kita bisa gunakan, kita lebarkan di dasar tambak ataupun dasar kolam yang berfungsi seperti tadi, bisa menjadi desinfektan, meningkatkan nilai pH air maupun pH tanah, dan seterusnya. Jumlah kapur yang diberikan pada setiap tambak akan berbeda-beda tergantung dari tingkat pH dan jenis tanah dasar perairannya. Jadi semakin rendah nilai pH pada dasar tambaknya berarti semakin banyak pula kapur yang harus ditebar. Sebaliknya jika pH-nya tidak terlalu rendah,
mendekati netral, berarti kapur yang digunakan juga tidak terlalu banyak. Baik, demikianlah pembahasan mengenai pengolahan tambak dari pemberantasan hama dan pengapuran. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kalimat, kesalahan kata, dan kesalahan penjelasan, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar untuk dunia perikanan yang lebih baik. Terima kasih.